Ayah Erling Haaland, Alfie, mengklaim putranya bisa bertahan selama 15 tahun di Manchester City. Pasalnya, pemain berambut pirang itu mengaku betah berada di klub raksasa Liga Inggris. Haaland tiba di Manchester City pada bursa transfer musim panas lalu. Pemain berusia 22 tahun itu memiliki kontrak hingga Juni 2027 bersama Manchester City. Semenjak kedatangannya ke kota Manchester, karir Haaland langsung moncer sehingga banyak klub pelamar lain sudah mengantri. Tercatat, Haaland telah menjadi top skor Liga Inggris 2022-2023 dengan torehan 18 golnya. Tak heran jika ex-penyerang Borussia Dortmund itu banyak dilirik oleh sejumlah klub papan atas Eropa. Namun Haaland tidak pernah menghindar dari pertanyaan tentang masa depannya akan bertahan lama di Etihad. Bahkan ayahnya Alfie secara belak-belakan menyebut Haaland akan bertahan di Manchester City selama 15 tahun. Erling bisa bertahan di City selama 15 tahun karena ia sangat bahagia dan kita berbicara tentang klub besar, ungkap Alfie dilansir dari Daily Mail Selasa 13 Desember 2022. Keinginan Alfie agar Haaland bisa bertahan lama di Manchester City bukan tanpa alasan, sebab ia berharap putranya bisa mendapatkan banyak gelar bergengsi bersama The Citizen. Tapi kesan saya adalah dia ingin menunjukkan bahwa dia bisa menang di salah satu liga besar. Dia berada di Jerman selama 2,5 tahun dan ia bisa melakukan hal seperti itu di masa depannya bersama Manchester City, kata Alfie. Namun Alfie tak menyangkal bahwa Haaland bisa saja membela klub lain di masa yang akan datang. Pasalnya, ia menganggap putranya akan banyak diminati klub papan atas lain setelah bersinar di Manchester City. Bertahan di Liga Inggris selama 3 tahun dan kemudian pergi ke Italia, Spanyol ataupun Prancis. Tidak ada yang tegas tentang itu, tapi itu kemungkinan karena Erling mampu menjadi pemenang di tim manapun tandasnya. Haaland adalah salah satu dari sedikit bintang Liga Inggris bersama dengan Mohamed Salah dari Liverpool yang negaranya tidak lolos ke Piala Dunia 2022. Namun striker tersebut tetap menjadi inspirasi bagi tim Pep Guardiola di Liga tahun ini dan telah memantapkan dirinya menjadi pencetak gol yang jelas untuk memenangkan sepatu emas. Manchester City tampaknya telah diberi kabar positif mengenai target transfer potensial Rafael Leao. City secara luas dilaporkan tertarik untuk mengontrak penyerang AC Milan dan Portugal Leao, meskipun mereka diharapkan memiliki persaingan serius untuk mendapatkan tanda tangannya. Pemain berusia 23 tahun itu telah mencetak 6 gol dan memberikan 5 assist dalam 14 pertandingan Serie A musim ini. Performa yang membuat klub-klub top Eropa mengendus-endus. Kini menurut jurnalis Sky Sport Jerman Florian Plettenberg, Leao tidak ingin bertahan di Milan setelah kontraknya berakhir pada 2024. Penawaran Chelsea, City, Real masuk. CFC mengadakan pembicaraan tentang dia di Qatar. Milan menolak tawaran Chelsea sebesar 70 juta euro. Mereka menginginkan 150 juta euro jumlah klausul pelepasan. Jika itu terbukti, maka sepertinya City akan menghadapi pertempuran untuk merekrut Leo musim panas mendatang. Karena Milan ingin mengambil biaya transfer daripada membiarkan kontraknya habis. Sementara itu, penyerang City Kaiki dilaporkan terlihat di bandara sebelum pindah kembali ke negara asalnya Brasil. Menurut catatan Football, pemain berusia 19 tahun itu mendarat di Bandara Rio de Janeiro pada hari Sabtu. Ia diperkirakan akan menghabiskan waktu bersama keluarga sebelum menandatangani kesepakatan pinjaman satu musim dengan klub Brasil Bahia. Julian Alvarez tampil gemilang saat membawa Argentina ke final Piala Dunia 2022 usai menang atas Kroasia di semifinal. Alvarez berkontribusi di semua gol Argentina pada laga semifinal melawan Kroasia yang digelar di Stadion Lusail pada Rabu 14 Desember dini hari. Pertama, akselerasi Alvarez pada menit ke-32 membuat kiper Kroasia Dominik Livakovic harus melanggarnya hingga menyebabkan penalti. Lionel Messi yang menjadi eksekutor sukses menjalankan tugasnya dengan baik untuk membawa Argentina unggul 1-0 di menit ke-34. Alvarez pun mencatatkan namanya usai mencetak gol pada menit ke-39 setelah melakukan solo run di tengah lapangan dalam situasi serangan balik. Pemain yang dijuluki Arana dalam bahasa Spanyol yang artinya si laba-laba juga kembali berhasil memberikan gigitannya kepada Kroasia dengan mencetak gol kedua pada menit ke-69 usai meneruskan umpan Messi. Dalam pertandingan Argentina versus Kroasia ini, Alvarez sukses mencatatkan 2 gol, 28 sentuhan, 12 umpan akurat, 85,7% passing sukses, 2 tembakan on target dan 2 kali memenangkan duel. Dengan catatan tersebut, Alvarez pun layak dinobatkan sebagai pemain paling berkontribusi besar dalam kemenangan Argentina atas Kroasia selain Lionel Messi. Kini Alvarez pun masuk dalam jajaran kedua daftar top skor Piala Dunia 2022 dengan torehan 4 gol sejajar dengan Olivier Giroud. Sementara di daftar teratas top skor Piala Dunia 2022 ditempati Lionel Messi yang bersaing melawan Kylian Mbappe dengan sama-sama menorehkan 5 gol. Berkat penampilan menawannya saat melawan Kroasia, Alvarez pun semakin bersinar di Piala Dunia. Alvarez sendiri kini memperkuat klub raksasa Liga Inggris yakni Manchester City. Alvarez direkrut Manchester City dari River Plate pada 30 Januari 2022.
Namun ia tidak langsung memperkuat Manchester City, melainkan ia masih diberikan kesempatan untuk membela River Plate hingga 8 Juli 2022 dengan status pinjaman. Pemain berusia 22 tahun itu baru benar-benar memperkuat Manchester City pada awal Liga Inggris yang dimulai Agustus 2022. Sejauh ini, Alvarez telah tampil 12 kali bersama The Citizens di Liga Inggris dengan mengoleksi 3 gol. Dalam karir profesionalnya, Alvarez baru memperkuat 2 klub yakni River Plate sejak 2018 hingga 2022, kemudian Manchester City sejak 2022. Sementara itu, Alvarez sendiri dibesarkan di Akademi Atletico Calcio Argentina pada 2014-2016, kemudian pindah ke Akademi River Plate 2016-2018. Julian Alvarez mengungkapkan pada bulan Oktober bahwa Pep Guardiola memperkirakan Argentina akan menjadi favorit untuk memenangkan Piala Dunia, mengamankan tempat mereka di final setelah penalti pria hebat itu serta 2 gol brilian Alvarez dalam penghancuran Kroasia 3-0. Pemenang semifinal lainnya antara Prancis dan Maroko akan bertemu Argentina di final Piala Dunia. Julian Alvarez, sang pahlawan malam, membahas bagaimana Pep Guardiola selalu mendukung La Albiceleste. Dalam sebuah wawancara dengan ESPN, AC 14,1 juta euro membahas bagaimana Guardiola adalah satu-satunya di klub yang memprediksi dengan tepat bahwa Argentina akan menjadi pesaing terbesar untuk mengangkat trofi Piala Dunia. Mereka berada di ruang ganti mengobrol tentang kandidat untuk memenangkan Piala Dunia dan mereka menyebut Portugal, Prancis, semua tim dari sini Eropa. Aku tidak mengatakan apa-apa dan Guardiola memberitahu mereka, tahukah Anda siapa yang memiliki peluang terbaik? Dia menunjuk ke arahku. Beberapa penggemar dan pakar sama-sama mendukung Brazil untuk melangkah jauh karena kehadiran Neymar yang sedang dalam performa terbaik bersama mungkin salah satu, jika bukan skuad paling bertabur bintang di Qatar. Selain itu, tim Eropa telah memenangkan Piala Dunia setiap kali sejak 2006 yang hanya menjadikan salah satu tim pesaing besar untuk membawanya pulang sekali lagi. Namun sepertinya Pep Guardiola selalu tahu bahwa Julian Alvarez dan rekan sergaranya bisa memenangkan Piala Dunia. Pada akhirnya, IQ sepak bola Guardiola tidak mengejutkan karena ia dipuji sebagai salah satu pelatih terhebat dalam permainan karena suatu alasan. Guardiola adalah jenius dalam pemikiran akurat dalam taktik permainan.